I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. I make to you does not contain an if, though I'm aware that trials lie ahead. I will love you and pray with you, and through it all I will stay with you. Our home will be a refuge of unconditional love. I cherish the treasure of you, lifelong companion. I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. Cherish the treasure of you. Flesh of my flesh, bone of my bone. There's no one closer. You are flesh of my flesh, bone of my bone. We are one. I do pledge my life to you forever and always. I will Baik, selamat datang kepada kedua mempelai, Saudara Ferry dan Saudari Linda. Mari kita sama-sama bagian berdiri untuk kita menyebut kehadiran kedua mempelai. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada pihak keluarga dari kedua belah pihak mempelai juga.
Suaranya slow saja tidak apa-apa. Baik, dipersilakan kedua mempelai untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Baik, kita akan sama-sama mulaikan dalam prosesi pemberkatan nikah kudus dari kedua mempelai, Saudara Ferry dan Saudari Linda. Kita akan sama-sama naikkan pujian Ku ada sebab anugerahmu. Jemaat silakan duduk. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama kita bagian berdiri jemaat Tuhan. Terima kasih. Mempelai tetap duduk. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yang menjamah, yang melawat setiap pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu menyerahkan dalam ibadah upacara pemberkatan nikah kudus dari kedua mempelai, Saudara Ferry dan Saudari Linda, kami serahkan ke dalam mezbah-Mu yang kudus. Yang kami perlukan pada siang ini adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah pemberkatan nikah saat ini. Karena semua ibadah yang kami selenggarakan tanpa kehadiran-Mu, maka semuanya akan menjadi hampa dan sia-sia. Kami undang Engkau mempelai pria sorga
Tuhan Bapa kami yang kekal, hadirlah di tengah-tengah kami dalam prosesi pemberkatan nikah kudus saat ini. Kami serahkan, kami kuduskan waktu yang ada dari awal, pertengahan sampai selesainya dalam berkat kemuliaan kuasa-Mu. Saudara-saudara seiman, keluarga dari kedua belah pihak mempelai yang dalam perjalanan tibakan di rumah Tuhan ini dengan selamat. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan satu pujian lagi, semua baik, semua baik. Silakan duduk jemaat Tuhan, semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, saudara ya. Kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu ya Tuhan, Kau kepala gereja kami. Kami menyerahkan sekali lagi pemberitaan firman Allah dalam pemberkatan nikah kudus, dalam tuntunan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga kedua mempelai, Saudara Ferry dan Saudari Linda. Urapi kami semua umat-Mu yang hadir dari keluarga, kedua pihak keluarga mempelai ini bersama dengan kami jemaat yang ada. Dan siang ini kami siap diberkati, dinasehati oleh firman Tuhan yang hidup. Kami terima firman-Mu dan biarlah kuasa firman mengubahkan hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan sama-sama melakukan inti daripada upacara pemberkatan nikah kudus, itulah memberkati kedua mempelai, saya akan membacakan beberapa ayat firman Allah dalam sharing firman Tuhan untuk kedua mempelai, juga untuk setiap kita. Saya mau bicara tentang ini saudara ya, tentang Tuhan itu berjanji membangun dan memberkati keluarga. Saya akan bacakan ayat-ayatnya dalam 1 Tawari pasal 17 di ayat 23 sampai dengan ayat 27. Dikatakan begini, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. 25 saudara ya. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya
Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. 26. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 27 ayat terakhir. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, saya akan menyampaikan kepada saudara tentang 3 poin. Ini merupakan doa daripada Daud kepada Tuhan. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Nah, 3 doa Daud ini merupakan 3 doa hal yang penting saudara ya. Untuk yang namanya keturunannya keluarga Daud. Ya, kita lihat doa yang penting Daud untuk keluarganya. Nomor 1 saya tunjukkan di ayat yang ke-25. Doa yang pertama dari Daud adalah doa supaya dia gini, Tuhan tuh menggenapi janjinya atas keluarganya. Tuhan menggenapi melakukan janjinya kepada hidup nikahnya. Ayat 25 saya baca. Sebab Engkau ya Allahku, perhatikan, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau dikatakan, ayat 23 maksud saya ayat 23. Ayat 23 perhatikan. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya. Ini yang pertama doanya Daud. Janji yang kuucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Lihat kalimat terakhir. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Jadi kita lihat di poin yang pertama doa Daud untuk keluarganya apa? Dia rindu begini lewat doanya dia pohonkan kepada Tuhan. Supaya janji Tuhan itu dilakukan, janji Tuhan digenapi atas keluarganya, atas pernikahan dan keturunannya. Saudara, ketika kita bicara yang namanya janji Tuhan itu beda sama janji manusia. Kalau di antara kita manusia berjanji, kita suka tidak menepatinya, bahkan sengaja di antara kita nggak menepati. Udah janjian ketemu ini, sengaja kita batalkan. Itu kan sengaja. Atau orang memang sengaja berjanji tapi kemudian melupakannya. Suami istri saja udah janji nikah di dunia ini. Mereka bisa lupakan kok janji. Itu manusia loh. Sengaja dia berani melupakan. Bahkan jangankan janji antar 2 orang manusia, bangsa dengan bangsa saling berjanji. Misalnya kita tahu Israel sama Palestina, itu kan udah perjanjian gencatan senjata. Udah janjian tidak saling menyerang, udah tanda tangan. Disaksikan banyak saksi, tapi kenyataannya apa? Sengaja mengingkari kok perjanjian, tetap aja Israel saling serang sama Palestina. Anda bayangkan 2 bangsa yang saling berjanji saja sengaja mungkir-mangkir dari janjinya. Anak pada waktu kecil janji sama mamanya, nanti kalau sinyu besar, noni besar temani mama kemana saja. Mama mau ke pasar tak temani, ke mall tak temani, itu janji anak. Tapi kalau besar belum tentu loh. Nanti papa mama kalau besar, sinyu udah besar, noni udah besar gitu ya. Nanti udah berhasil, papa mama ikut saya aja ya. Kalau besar belum tentu loh. Anak bisa sengaja melupakan janji kepada orang tuanya. Tapi saya mau katakan itulah manusia. Mudah melupakan janji. Dan saya mau tegaskan sebagai seorang hamba Tuhan yang memberkati nikah ini. Kedua, mempelai dengar baik kepada Anda semua yang udah menikah dengar baik. Tetapi kalau Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak pernah mangkir dari janjinya. Setiap janji Tuhan, Dia pasti menggenapi janjinya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita bicara yang namanya janji Tuhan kepada keluarga kita, seperti doanya Daud, Tuhan genapi lakukanlah janjimu kepada keluargaku. Anda bertanya, pendeta, janji Tuhan memangnya apa buat keluarga kita? Janji Tuhan apa buat saya kalau saya percaya pada Tuhan? Ini saya tunjukin janji Tuhan apa kepada kita. Lihat di ayat yang ke-26. Saya dengan cepat coba kaitkan di ayat 26. Saya hanya bicara di ayat-ayat ini saja, saudara. Lihat ayat 26. Kalau Anda kelihatannya 26 sama-sama kita baca ya. 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu apa? Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan apa? Perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Lihat,
Apa sih janji Tuhan kepada keluarga kita? Apa janji Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya percaya kepadanya? Janji Tuhan sederhana di ayat ini dikatakan. Janji Tuhan itu yang baik kepadamu. Janji Tuhan itu kebaikan. Yang ngerti sampai di sini katakan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah mau hancurkan kita, bikin kita bangkrut, bikin kita kecewa, bikin kita susah. Janji Tuhan tidak pernah membuat kita itu menjadi berantakan. Asal kita percaya, taat, setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan yang buruk kepada kita. Ayat 23 kita kaitkan 26. Apa sih janji Tuhan kepada keluarga, kepada pernikahan? Apa janji Tuhan kepada masing-masing kita yang percaya kepadanya? Janji Tuhan dikatakan menjanjikan perkara yang baik. Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa? Bukan rancangan kecelakaan kata Alkitab, tapi rancangan yang memberikan apa? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan cuma hari depan yang ada harapan, no. Hari depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan kebaikan. Saudara, kalau kita bicara janji Tuhan di Alkitab, singkatnya begini ya. Ada 33.000 janji Tuhan. Dan dari 33.000 janji Tuhan, itu ada 9.000 diantaranya janji tentang blessing. 9.000 dari 33.000 janji Tuhan bicara tentang restoration, pemulihan. Tentang yang namanya prosperity, kelimpahan. Makanya Yeremia 29, janji Tuhan itu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Dan ternyata dari 9.000 janji Tuhan yang tentang pemulihan, tentang kebaikan, tentang berkat. Itu kalau Anda baca itu dihubungkan dengan berkat untuk pernikahan, berkat untuk rumah tangga. Dan doa kita, biarlah janji kebaikan ini yang terjadi atas kedua mempelai, Saudara Ferry dan Saudari Linda. Saya tidak tahu kapan di antara mereka saling berjanji. Saya tidak tahu di antara kedua mereka, Ferry cukup akrab dengan saya, cukup saya kenal, dia cukup kenal saya. Saya nggak tahu kapan mereka janjian, kapan mereka pacaran, kapan yuk? Kapan mereka saling lirik-lirikan saya nggak tahu. Tapi kenyataannya hari ini kedua mempelai ada di hadapan Tuhan, ada di hadapan kita semua. Lirik-lirikannya saya nggak tahu kapan janjiannya. Ayo kita nikah, kita nggak tahu saudara ya. Tapi saya percaya itu semua dalam rencana dan anugerah Tuhan. Doa kita semua biar kedua mempelai ini mendapatkan janji Tuhan atas keluarga. Kebaikan hari depan penuh pengharapan. Saya bawa sore yang kedua, doanya Daud yang kedua. Itu ada pada ayat yang ke-25. Apa janji Tuhan di ayat 25? Saya baca ya. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau dikatakan apa? Akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Daud itu seorang raja. Dia berdoa kepada Tuhan berkata gini, aku memberanikan diri di hadapanmu berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya engkau Tuhan yang membangun keluargaku. Kita jadi ingat perkataan Daud, ingat sama perkataan anaknya. Ada tahu siapa anaknya Raja Daud? Salomo. Salomo pernah ngomong yang sama, tapi sudah terlanjur hancur duluan. Dia berkata, semua sia-sia. Masih ingat Mazmur 127 itu tulisannya anaknya Daud. Coba tolong munculkan multimedia. Saya sudah sempat catat, tapi sedikit saya mau coba singkapkan ini sama saudara. Bahwa begini, biarlah rumah tangga kita kalau ingin mendapatkan janji masa depan yang baik, janji kebaikan terjadi, menjadi realita dalam hidup kita. Ini nomor 2 penting. Izinkan, pastikan gini, Tuhan Yesus yang bangun keluarga kita. Salomo di ayat ini, nyanyian Ziarah Salomo, jelas penulisnya Salomo yang katakan ini. Apa kata Salomo? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, persis kayak bapaknya dia ngomong. Daud berkata, aku memberanikan diri membacakan doa biar Tuhan yang bangun keluargaku. Tapi rupanya Salomo tidak bisa lakukan itu. Makanya dia ngomong saudara kitab Mazmur ini. Karena bukan Tuhan yang bangun semuanya sia-sia. Saya lanjutkan ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Rumah di sini bukan house tapi home. Kalau house itu gedungnya, fisik rumahnya. Tetapi kalau kita bicara home itu penghuni di dalamnya. Penghuni dalam rumah itu siapa sih? Keluarga kan. Nah Salomo berkata begini.
Kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, kalau bukan Tuhan yang membangun orang-orang yang tinggal dalam rumah, apa kata Salomo? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo ngalami sia-sia. Saya pernah sampaikan di pertunangan mereka, Salomo itu raja yang terkaya di dunia ini. Sampai hari ini belum ada orang yang menyamai kekayaannya Salomo. Dari mulai Jeff Bezos, Warren Buffett, sampai yang namanya Elon Musk yang terkenal sekarang dengan AI-nya itu, ya ChatGPT-nya itu, tetap dikumpulin gak bisa menyamai kekayaan Salomo. Harta warisan bapaknya saja termasuk kekayaan dengan hikmatnya tidak ada dunia. Termasuk hikmatnya dia orang paling berhikmat terpintar di dunia. Tuhan berfirman sebelum Salomo, setelah Salomo tidak ada orang punya kepintaran hikmat kayak Salomo. Tapi lihat kekayaan uang yang banyak, kita suka berpikir gini, kalau punya uang yang banyak keluarga pasti bahagia. Kalau saya punya jabatan yang punya power yang kuat, punya otoritas, pasti keluargaku hebat. Salomo itu siapa? Salomo itu orang yang paling pas cocok ngomong ini. Bahwa kalau bukan Tuhan yang bangun keluarga. Dengarkan saya ayat ini berkata apa? Semuanya sia-sia. Dengarkan kedua mempelai. Kalau bukan Tuhan yang bangun keluargamu, engkau akan mengalami seperti Salomo. Uang yang banyak membuat keluarganya sia-sia. Cuman air mata. 1000 istrinya. Kalau kita baca lagi, Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Tidak ada orang kayak dia. Hikmatnya pun tidak bisa bangun keluarganya bahagia. Dia berkata apa? Aduh, ternyata di akhir kehidupannya, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah tangga, sia-sia kekayaannya, jabatannya raja, orang nomor 1, hikmatnya ternyata apa? Semuanya sia-sia. Makanya izinkan saya berkata kepada Anda yang udah menikah, cek and recheck. Apakah betul yang membangun keluarga kita itu adalah Tuhan? Sentralnya Tuhan. Pastikan begini, kalau rumah tangga kita yang bangun itu Tuhan. Sentralnya itu Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pasti membangun keluarga kita untuk mengalami janji kebaikannya. Yang terakhir, yang ketiga, apa doanya Daud yang harus kita teladani dalam kita memulai rumah tangga atau pernikahan. Itu ada di ayat 27 ternyata saudara, saya baca ya. Kiranya engkau sekarang berkenan dikatakan memberkati keluarga hambamu ini amazing. Ini luar biasa dikatakan doanya Daud supaya tetap ada di hadapanmu. Jadi dia minta supaya keluarga yang diberkati tujuannya apa? Supaya keluargaku semua tetap ada di hadapanmu. Tidak ada yang tinggalkan engkau. Tetap setia kepadamu. Ini luar biasa doa seorang Daud. Untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Yang percaya saja katakan amin. Dengarkan, kalau Tuhan sudah memberkati kita, janji ayat ini kita diberkati selama-lamanya. Sekali diberkati, akan terus diberkati dan tetap diberkati. Tapi perhatikan, ini doa yang ketiga, ini doa yang dinaikkan sama Tuhan. Sekaligus inilah janji Tuhan buat masing-masing keluarga kita, termasuk pernikahan mereka berdua, Ferry dan Linda. Apa janji ketiga? Yang pertama, sekedar untuk mengulang kembali ya. Yang pertama adalah Tuhan berjanji apa? Memberikan kebaikan. Yang kedua, Tuhan berjanji membangun keluarga kita. Ingat, kalau bukan Tuhan sentralnya membangun keluarga kita, nanti Anda akan nangis. Ternyata tidak gampang yang membangun keluarga. Kadang-kadang ada orang itu cepat-cepat mau menikah. Padahal kalau lihat dari sini dulu kelihatan yang udah menikah itu kelihatan wajahnya. Wajahnya penuh beban semua. Kelihatan orang udah menikah itu kelihatan dari wajahnya. Oh wes menikah, sudah menikah, oh belum menikah. Orang menikah itu kelihatan dari wajahnya penuh beban. Jadi jangan dikira Ferry sama Linda menikah itu seneng-seneng. Waduh banyak persoalan, banyak kesulitan. Makanya membangun rumah tangga itu tidak gampang. Membangun tangga rumah itu gampang. Ya kan, ada yang model lurus, ada yang muter-muter, tapi lebih gampang membangun tangga rumah. Bangun rumah tangga itu aduh banyak persoalan. Makanya Salomo dan Daud berkata, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah tangga, bangun pernikahan, semuanya ujungnya sia-sia. Cuma air mata, cuma nangis. Salomo itu gak bikin istri-istrinya bahagia kok. Istri pertama dia pikir oh gak bahagia. Kedua kebablasan gak bisa stop. 1000 loh istrinya. Tapi ternyata apa? Semua sia-sia nangis. Orang berhikmat loh, orang kaya duitnya banyak, tapi tidak bahagia saudara. Tidak bahagia saudara. Yang ketiga, ini yang kita minta
supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Kalau Tuhan memberkati keluarga kita, sekali diberkati, terus diberkati. Kata berkat di sini kata Ezer atau Azar. Doa berkat seperti gulungan ombak yang tidak pernah berhenti itu asar. Makanya terus ada berkat. Doa saya buat kedua mempelai, doa setiap kita. Biarlah Tuhan yang bangun keluarga mereka. Dan kalau mereka taat sama Tuhan, kedua mempelai, kamu berdua akan mendapatkan berkat Azar atau Eser. Sekali diberkati, terus diberkati. Berkat kayak gulungan ombak. Dari tengah pantai ke pinggir. Kita pikir habis selesai enggak. Datang lagi itu ombaknya. Datang lagi itu ombaknya. Wah, proyeknya ada terus ya Nyo ya. Rezekinya ada terus, enggak pernah berhenti diberkati Tuhan. Dan menjadi doa kita semua, termasuk rumah tangga kita, mendapatkan berkat yang seperti ini dari Tuhan, saudara ya. Tuhan berkati setiap kita saat ini. Sekarang kita akan sama-sama melihat kedua mempelai akan saling memberikan janji nikahnya. Kedua mempelai bangkit berdiri sama-sama. Saatnya kita akan sama-sama mendengar janji nikah dari kedua mempelai. Nah ini janji saudara ya. Ini wanita berhadapan-hadapan. Sama-sama kita akan menyaksikan jemaat Tuhan bersama keluarga selalu berhadapan-hadapan. Janji dari kedua mempelai untuk saling mengasihi dan mencintai. Dimulai dari mempelai pria akan berjanji kepada mempelai wanitanya. Saya persilakan. Saya, Ferry Samuel, berjanji di hadapan Tuhan, Agak keras. hamba Tuhan dan jemaatnya, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Lindawati, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana istri telah mengasihi jemaatnya dan mengasihi engkau seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan selalu menaruh harap pada Tuhan. Selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini, sampai maut memisahkan kita berdua. Baik, sekarang kita akan dengarkan janji nikah dari mempelai wanita kepada mempelai prianya. Kita akan sama-sama menjadi saksi dari janji nikah ini. Saya persilakan mempelai wanita. Saya berjanji, saya Lindawati berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Ferry Samuel, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji bersungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan mengasihi engkau seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan selalu menaruh harap pada Tuhan, selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini sampai maut memisahkan kita berdua. Ya. Kita sama-sama telah mendengar janji nikah dari kedua mempelai. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan dan melihat kedua mempelai akan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta suci atau sebut cinta sejati mereka, karena cincin dari emas ya, berbentuk lingkaran, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Doa kita, doa saya, biarlah cinta mereka pun cinta yang seperti itu ya, sampai maut memisahkan mereka berdua. Mempelai pria akan memberikan cincin ini betul, kepada mempelai wanitanya. Tirukan apa yang saya katakan, baru dimasukkan. Tirukan saya katakan di jari manis di tangan kanan. Cincin ini kuberikan kepadamu. Tirukan mempelai pria, cincin ini sebagai tanda cinta suciku kepadamu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mempelai wanita akan memberikan cincin ini sebagai cinta juga sucinya kepada mempelai pria. Tangan kanan ya. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta suciku kepadamu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik. Sekarang kita akan sama-sama berdoa buat kedua mempelai dalam doa berkat supaya mereka menjadi suami istri yang sah dan satu-satunya yang dipersatukan oleh Allah. Jemaat, saya minta kita bangkit berdiri sama-sama, kedua mempelai berlutut di hadapan Tuhan. Saya persilakan. Semua baik, semua baik.
Berlutut bergandengan tangan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa Tuhan pencipta alam semesta, langit bumi serta segala isinya. Engkau juga Tuhan Allah yang menciptakan manusia pria dan wanita sejodoh adanya. Alkitab katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Tuhan mempertemukan mereka berdua di satu waktu, di satu tempat yang menjadi rahasia dan rencana Allah yang kekal. Indah juga saat Tuhan menumbuhkan cinta kasih yang murni di antara mereka berdua. Dan hari ini mereka bersepakat mengambil keputusan yang besar untuk cinta kasih mereka dipersatukan dalam pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-Mu, di hadapan sidang jemaat kami semua yang menyaksikan pemberkatan nikah kudus saat ini. Hamba-Mu berdoa mengangkat tangan buat kedua mempelai. Turunkan berkat-Mu atas kedua mempelai. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat yang ajaib berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang turunlah memberkati kedua mempelai, Saudara Ferry dan Saudari Linda. Mulai hari ini mereka dipersatukan menjadi suami istri oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati pernikahan di Kana Galilea, berkati pernikahan mereka berdua dengan anggur baru mujizat daripada Tuhan. Engkau sumber cinta kasih yang suci akan menopang cinta kasih mereka. Sejak hari ini mereka berjalan berdua bersama-sama sebagai suami istri. Cintanya Tuhan yang memampukan mereka. Engkau juga sumber berkat yang memberkati mereka. Pernikahan pertama di Kana Galilea diberkati Tuhan dengan begitu ajaib. Berkati mereka berdua. Bahkan buah kandungan dari Linda diberkati Tuhan. Mereka berdua diberkati Tuhan, nanti lahir anak-anak yang mulia. Anak-anak yang perkasa di muka bumi. Yang mendatangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hormat juga bagi kedua belah pihak keluarga. Terutama kedua mempelai. Berkati mereka. Sejak mereka berjalan sebagai suami istri hari ini. Mereka akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tebus kuduskan nikah mereka berdua dengan darah Yesus yang kudus. Biarlah sejak saat ini Yesus Tuhan yang menjadi fondasi, menjadi sentral dalam rumah tangga mereka berdua. Terima kasih buat berkat-Mu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan bangkit berdiri. Sekarang kita akan sama-sama melihat tukar posisi, suami di sebelah kanan, istri di sebelah kiri. Hari ini mereka sah sebagai suami istri. Doa kita semua, biarlah cinta suci mereka sebagai suami istri sampai maut memisahkan mereka berdua. Saling mencintai, saling mengasihi, dimampukan oleh cintanya Tuhan. Berhadapan-hadapan kedua mempelai. Sekarang kita akan melihat pekerjaan pertama yang dikerjakan seorang suami
dia akan membuka cadar istrinya dan memberikan wedding kiss ya. Ciuman pengantin kepada mempelai wanitanya. Ya silakan dibuka. Yang halus bukanya ya. Ojo kusut-kusut. Ya, kita hitung ya. Wedding kiss-nya ya. 1, 2, 3. Belum dapat. Belum dapat. Hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan. Tuh, belum dapat fotonya. Tahan katanya. Oh Pak tahan. Baik, menghadap ke jemaat. Hari ini saya perkenalkan telah hadir keluarga yang baru di tengah-tengah kita. Menghadap ke jemaat. Bapak dan Ibu Ferry. Berikan aplaus menghadap ke jemaat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum saya memberikan doa berkat ini selesai, mungkin ada orang tua yang mewakili kedua mempelai. Orang tua Ferry ada, orang tua Linda. Kolok. Bisa berdiri di sini mempelai wanita. Kolok di sini. Mewakili orang tua Ferry ada. Sisil, silakan. Sisil dengan Ira boleh, maju ke depan. Sebetulnya yang dirindukan oleh mamanya Ferry adalah melihat pernikahan ini, tapi udah meninggal mamanya ya, dua-dua. Kedua mempelai tolong dikasihkan mic-nya mana? Udah. Kursinya tolong disingkirkan. Agak ke sana, agak bisa terpisah sedikit orang tua kedua, wakil dari orang tua. Kita akan sama-sama melihat mempelai pria mengucapkan terima kasih kepada mamanya, kepada papanya. Walaupun ini wakil, tapi saya minta Ferry seperti mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Sehingga hari ini bisa menikah semua karena orang tua. Saya persilakan didampingi oleh istrinya. Saya persilakan ucapkan terima kasih. Berhadapan-hadapan. Ucapkan terima kasih kepada, seperti ngomong kepada mamamu bagaimana. Bisa menikah hari ini semua karena orang tua. Terima kasih Papa Mama karena telah melahirkan saya sampai sebesar ini, sampai saya menikah. Terima kasih. Ini ada kata-kata lain untuk mamanya, papanya? Yang dipeluk keluarganya ini mewakili orang tua. Cuman mereka bertiga udah enggak punya orang tua ya. Mempelai wanita, silakan. Mari mencium ini wakil keluarganya. Dicium. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus minta doa restu kepada orang tuanya. Ini papa masih ada. Mari persilakan didampingi oleh suaminya. Cukup di situ aja. Kalau sudah cukup. Silakan. Agak dekat mic-nya. Papa, Mama, hari ini saya bisa menikah karena doa Mama dan Papa. Terima kasih Mama, Papa sudah mendidik saya selama ini. Terima kasih. Doa restu dari papa. Suaminya mari. Ada pesan orang tua ini buat Ferry? Kalau ada pesannya nggak buat Ferry? Sudah, oh di pesan ini udah ya. Oh sudah, Tuhan berkati. Ya, baik. Upacara pemberkatan yang kudus setelah selesai hari ini, saya undang kita bagian berdiri. Saya akan memberikan doa berkat buat setiap saudara. Tetap mempelai menghadap ke jemaat. Wakil orang tua silakan duduk. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Prosesi pemberkatan nikah kudus telah selesai saat ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan
yang boleh memberkati kedua mempelai, memberkati kami semua yang hadir. Dan acara selanjutnya kami serahkan semuanya dalam kemuliaan tangan-Mu. Dan kami menutup upacara pemberkatan nikah kudus siang hari ini antara mempelai Ferry dan Lindawati saat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Ya. Dan hari ini saya menyerahkan ini sertifikat pernikahan kepada mempelai. Ya, tolong Ferry. Sekaligus legalisir yang dilanjutkan untuk catatan sipil ya. Udah selesai semua ya. Janji nikahnya juga tolong disimpan. Tuhan memberkati kita semua. Acara selesai saat ini, Tuhan berkati kita. Silakan waktu untuk keluarga mungkin berfoto ya. I cherish the treasure of you, lifelong companion. I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you. As I obey the Spirit's voice and seek to do His will, I then can see the wisdom of His plan. For as He works His will in me, I then can love you selflessly, and by His grace can pledge my life to you. I cherish the treasure